وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Pertanyaan berikutnya, ayyuhuma ahaqqu bil hidhanati khalah am usbah? Mana yang lebih berhak diberikan hak asuh? Khalah. Khalah ini kan berarti bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu. Apakah dia kakaknya ibu ataukah adik perempuannya ibu? Ataukah usbah? Ataukah yang usbah ini yaitu disebutan untuk kaum laki-laki yang ada hubungan nasab dengan si bayi tapi dari pihak ayah. Kaum laki-laki yang ada hubungan nasab dengan si bayi tapi dari pihak ayah, di mana tidak ada perantara antara dia dan si bayi tidak ada diperantarai dengan nasab seorang wanita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyakum. Contohnya ini kakek misalnya. Kakek kalau dari pihak ibu tidak dikatakan usbah karena antara kakek dengan si anak ya itu ada perantaranya ibu perempuan. Jadi bagaimana kakek dari pihak ayah? Jadi anak, ayah, kakek. Dari kakek dan anak itu dari si kakek dan si cucunya itu tidak ada diperantarai oleh nasab seorang perempuan. Misalnya lagi paman. Kalau dia paman dari pihak ibu tidak dikatakan usbah karena hubungan nasab antara si anak dengan si paman yang dari pihak ibu ya, dari pihak ibu ada jalur ibu. Si anak ibunya baru ada saudara laki-laki. Makanya dalam bahasa Arab ini dikatakan khalun. Khalun tidak usbah karena antara dia dan si bayi, si anak itu ada diperantarai oleh seorang perempuan. Apalagi misalnya keponaka sepupu dari paman pihak ibu di pihak ayah. Misalnya nih, ayah kita punya abang ayah kita tersebut, ayah kita punya abang, berarti kan paman kita. Ya. Ini termasuk wali, bisa menjadi wali. Ayah kita punya abang. Udah. Abang ayah kita itu atau paman kita itu punya anak laki-laki. Ini juga usbah. Karena antara dia dengan kita itu tidak ada perantara nasab perempuan. Jadi kita, ayah kita, paman kita, bawahnya anaknya laki-laki. Demikian. Sepupu, ya, sepupu kandung namanya. Demikian ikhwah. Sekarang yang jadi munculkan pertanyaan, mana yang lebih kuat? Usbah yaitu keluarga dari pihak ayah yang tidak ada perantara seorang perempuan antara dia dan orang tersebut, ya, sebagaimana saya ulangi seperti kakek dari pihak ayah, paman dari pihak ayah, sepupu dari pihak anak paman kita dari pihak ayah, anak laki-laki dari bibi kita dari pihak ayah, itu nggak dikatakan usbah. Perhatikan, ayah kita punya adik perempuan. Adik perempuan ayah kita itu punya anak sepupu kita. Maka ini nggak dikatakan usbah karena ada perantara perempuan sampai ke dia. Itu dikatakan usbah. Mana yang lebih kuat? Hak asuhnya usbah ataukah kholah? Kholah itu yaitu bibi perempuan dari pihak ibu. Fadh-dhahiru Allahu alam anna al-khalah aula bi hidanati shaghir min al-usbah. Zahirnya Allahu alam bahwasanya khalah, bibi perempuan, bibi dari pihak ibu itu lebih berhak diberikan hak asuh terhadap anak kecil ketimbang usbah. Usbah sudah kita jelaskan tadi ya. Lima rawahul Bukhari anil Barra
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fatabi'athu ibnatu Hamzah tunadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau diikuti oleh putri dari Hamzah, anak perempuan dari pamannya Hamzah. Keluar ini maksudnya ikhwafiddin, ketika Rasulullah SAW mau mengadakan umroh ke Mekah, itu di awal-awal setelah Rasulullah baru hijrah ke Madinah, kemudian beliau mau umroh, di mana orang penduduk Mekah memberikan izin tapi hanya beberapa hari, jadi dibatasi harinya hanya sekian hari. Setelah itu kamu harus keluar, kamu ya Muhammad dan pengikutmu harus segera keluar dari Mekah. Akhirnya disetujui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika sudah habis waktunya, sudah deadline-nya, maka orang-orang Quraisy berkata kepada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu ikut serta bersama Rasulullah untuk melakukan umroh, ibadah umroh, ya Ali, katakan kepada temanmu itu supaya dia keluar karena sudah habis waktunya. Maksudnya temanmu ini adalah, maksud temanmu itu adalah Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya orang-orang Quraisy sudah mengatakan habis waktunya, silakan balik ke Madinah. Ya, di saat fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah pun keluar dari Mekah. Fatabi'athu ibnatu Hamzah. Tapi waktu itu ternyata putri dari Hamzah, anak paman beliau Hamzah, mengikuti beliau. Ya, mengikuti beliau. Tunadi, dia memanggil. Dia manggil-manggil. Demikian ikhwah. Jadi ini masih kecil ya orangnya, masih kecil. Jadi keluarlah si putri kecil ini, putrinya Hamzah. Waktu itu mungkin dia belum hijrah ya, karena masih kecil juga. Dia pun manggil-manggil, dia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunadi, dia berkata, ya ammi, ya ammi, ya ammi, ya ammi, paman, ya paman, begitu. Ya, jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, lantas fanawalaha Aliyun fa akhadhaha biyadiha. Lantas Ali pun mengambilnya, ya. Ya mungkin beliau keluar kemudian dikejar oleh putri Hamzah, ya. Ya bisa jadi ketika beliau sebelum hijrah beliau sangat dekat dengan keluarganya, termasuk dengan anaknya Hamzah, putrinya Hamzah. Kemudian ikhwah, maka dibawalah oleh Ali bin Abi Thalib, fa akhadha biyadiha. Dipeganglah oleh bin Abi Thalib tangannya. Wa qala li Fatimah alaihissalam, dan Ali berkata kepada istri beliau alaihissalam, berarti dia ikut ini ya, berarti pada waktu melakukan umroh yang waktu itu yang pertama kali, Fatimah ikut, Ali bin Abi Thalib juga ikut. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah? Dunaki ibnata ammik wahmilihi ihmiliha. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib kepada istri beliau Fatimah? Ambillah dia, ya, pegang dia, ambillah dia. Waktu itu ikhwah, kalau perempuan itu kan kalau dia bersafar naik unta pakai hudbah. Hudbah itu seperti ruangan lah ya, seperti pelana yang diletakkan di atas unta, tapi seperti ruangan tertutup, dia ada dindingnya, biasanya ditutup kain, kemudian di atasnya ada atapnya. Demikian, mungkin atapnya juga kain lah ya. Intinya itu hanya dipakai untuk wanita, biasanya begitu, sehingga ketika mereka melakukan perjalanan tertutup, ya, tertutup dari pandangan mata. Taib. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah, khudhiha, ambil dia, ya, ambil dia. Dia adalah anak putri dari pamanmu. Ihmiliha, dan gendong dia. Maksudnya bawa dia ke pelana untamu, ke hudbahmu, ke dalam hudbahmu yang yang sudah ya, di atas untanya. Fakhtasama fiha Aliyun wa Zaidun wa Ja'far. Maka terjadilah pertengkaran, bukan pertengkar sih, di sini perebutan hak asuh. Terjadilah perebutan hak asuh terhadap putri Hamzah bin Abdul Muthalib itu. Ya, jadi setelah dibawa ke Madinah, ternyata nggak mulus ceritanya. Ya, ternyata nggak mulus ceritanya. Lantas ada yang menggugat.
Ya, ada yang juga ingin memelihara, mengasuh putrinya Hamzah ini, ikhwah. Ya, ada yang juga ingin mengasuh putrinya Hamzah ini. Lantas, ikhwah, apa yang terjadi? Ternyata terjadi perebutan hak asuh antara Ali bin Abi Thalib, Zaid dan Ja'far. Qala Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini dia mengeluarkan hujah bahwasanya aku lebih berhak terhadap hak asuh si anak ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ana akhadtuha wa hiya bintu ammi. Aku yang membawa dia dari Mekah dan dia putri pamanku. Ya, karena Ali bin Abi Thalib ayahnya Abu Thalib. Abu Thalib dengan Hamzah itu adik abang. Ya. Abu Thalib dengan Hamzah itu adik abang, tapi lain ibu, seayah tapi lain ibu. Makanya ya paman kandungnya termasuk paman Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ya aku lebih berhak untuk mengasuh dia. Alasannya aku yang membawa dia dari Mekah dan ini anak pamanku. Ya, ini adalah anak pamanku. Kemudian waqala Ja'far. Tadi kan yang memperebutkan hak asuh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abu Thalib. Ya, saya ulangi, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi abang adik. Berkata Ja'far, ibnatu ammi. Kata Ja'far, oh dia juga anak pamanku. Karena kan Ali bin Abi Thalib adik abang. Ya. Ayah mereka Abu Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib kan tadi dia alasannya ini kan anak pamanku. Ja'far mengatakan oh iya kalau masalah itu dia juga anak pamanku. Jadi posisinya sama, hanya bedanya tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan kan aku yang bawa dia dari Mekah, begitu. Ja'far ada lagi kelebihan dia, ikhwah. Selain dia katakan oh ini juga anak pamanku. Kemudian wa khalatuha tahti. Adapun bibi si anak Hamzah tadi, putri Hamzah, saya lupa putri Hamzah ini namanya, ada satu riwayat menyebutkan Ammarah, ada yang menyebutkan Umamah. Ya, ada yang menyebutkan Ammarah, ada yang menyebutkan Umamah. Kita ambil aja satu ya. Kita ambil aja satu yaitu Umamah. Baik, Umamah binti Hamzah ini, ikhwah, ya. Dia punya bibi. Jadi dia punya ibunya punya adik perempuan atau kakak perempuan. Ya, bibi lah dikatakan. Ternyata bibinya Umamah binti Hamzah ini istrinya Ja'far. Demikian. Makanya Ja'far mengatakan iya, ibnatu ammi wa khalatuha tahti. Kata Ja'far, dia adalah putri dari pamanku, sama seperti Ali bin Abi Thalib ya. Putri pamanku, artinya si Umamah ini putri pamanku dan bibi dia adalah istriku. Demikian, ada kelebihan. Kemudian waqala Zaid berkata, Zaid juga punya alasan dia. Ibnatu akhi, oh ini anak saudaraku. Oh lebih kuat lagi nih, anak saudaraku. Ya, hanya di sini apa hubungan antara Zaid dengan Hamzah? Sampai Zaid bin Harisah mengatakan Umamah binti Hamzah inilah anak saudaraku. Ikhwah, waktu itu ikhwah, Rasulullah SAW akho bainal Hamzah wa Zaid bin Harisah. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Zaid bin Harisah dengan Hamzah. Makanya ketika dia mau merebut hak asuh Umamah binti Hamzah, dia katakan ini adalah dia Umamah maksudnya ibnatu akhi, dia adalah putri dari saudaraku. Karena Rasulullah mempersaudarakan antara Zaid bin Harisah dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian siapa yang dimenangkan Rasulullah SAW? Demikian ya. Jadi ada dua nih, masing-masing punya hujah memperebutkan hak asuh. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, dia katakan aku yang bawa dia dari Mekah dan dia adalah Umamah ini adalah anak pamanku. Ja'far mengatakan dia juga anak pamanku. Dan satu hal yaitu istriku adalah bibi dia. Istriku adalah bibi dia. Ya. Adapun Zaid mengatakan oh ini adalah putri saudaraku karena dia dipersaudarakan dengan Hamzah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa yang dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Hak asuh siapa yang paling kuat? Faqadha bihan Nabiyyu SAW li khalatiha. Lantas Nabi SAW menetapkan bahwasanya hak asuhnya diberikan kepada bibinya, yaitu istri Ja'far bin Abu Thalib. Demikian. Jadi yang mengatakan dia adalah anak pamanku, dia adalah anak saudaraku, itu kuat, tapi tidak sekuat jika dibandingkan hak asuh seorang bibi, walaupun dia adalah bibi dari pihak ibunya. Makanya Rasulullah SAW mengabaikan alasan Ali bin Abi Thalib, mengabaikan alasan Zaid bin Harisah, dan mengabaikan satu alasan dari Ja'far bin Abi Thalib bahwasanya dia adalah anak pamannya. Rasulullah mengambil satu alasan yang kuat, yaitu karena ini diberikan kepada Ja'far dikarenakan istri Ja'far adalah bibi daripada Umamah binti Hamzah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Faqala, dan berkata, beliau bersabda, al khalatu bi manzilatil Bibi itu, maksudnya bibi dari pihak ibu. Al khalatu, bibi itu sama posisinya seperti ibu. Demikian. Jadi karena ibu itu merupakan orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh terhadap si bayi ketimbang yang lain, khalah juga sama seperti itu. Wa qala fis subul, berkata penulis kitab Subul Salam, maksudnya al hadis dalil ala thubutil hidanati lil khalati. Hadis menunjukkan bahwasanya hak asuh itu kuat juga diperuntukkan kepada bibi dari pihak ibu. Wa annaha kal dan bibi dari pihak ibu itu statusnya sama seperti ibu, ya. Wa muqtadahu annal khalah aula minal ab. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya hak asuh bibi itu lebih kuat ketimbang hak asuh seorang ayah. Wa minal ummil dan juga lebih kuat ketimbang hak asuh nenek dari pihak ibu. Walakin khassa dzalika ijma', hanya saja ijma' para ulama memberikan hukum khusus, ya, hukum khusus untuk masalah khalah, yaitu bibi dari pihak ibu. Wa dhahir anna al-hidanatal mar'ah al-mutazawwijah aula minar rijali. Zahir daripada kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya hak asuh seorang wanita yang sudah menikah itu lebih kuat ketimbang hak asuhnya kaum laki-laki. Ini kholah dia ini kan sudah menikah, ya kan? Kholahnya sudah menikah, bibinya kan sudah menikah, suaminya adalah Ja'far. Nah, jadi di sini seorang wanita yang sudah menikah ternyata lebih kuat hak asuhnya, lebih diutamakan diberikan hak asuh kepada dia ketimbang laki-laki, walaupun fa inna usbatal madhkurah minar rijal mawjudun talibuna lil hidanati kama dallalahu qissah. Ya. Kenapa? Karena kelompok usbah ingat tadi, yaitu yang antara dia dan si anak itu nasabnya tidak diperantarai oleh perempuan. Saya ulangi, seperti kakek dari pihak ayah, paman dari pihak ayah, kemudian anak paman dari pihak ayah. Demikian. Apalagi usbah ini, usbah termasuk anak laki-laki itu juga usbah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu juga usbah, ya. Karena kisah yang disebut usbah yang disebutkan dalam kisah di atas itu mereka menuntut hak asuh, ya, menuntut hak asuh. Fakhtasama, sehingga di situ terjadi perebutan hak asuh antara Ali wa Ja'far wa Zaid bin Harisah, antara Ali, Ja'far dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhum. Faqadha biha li khalati wa qala hiya bi manzilatil namun Rasulullah SAW memberikan hak asuhnya kepada si bibi. Beliau katakan al khalatu bi manzilatil khalah, bibi dari pihak ibu itu, dari jalur ibu itu posisinya sama seperti ibu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini ternyata khalah yaitu saudara perempuan dari ibu itu lebih kuat hak asuhnya ketimbang usbah. Usbah sudah kita jelaskan berkali-kali.